akhirnya juga saya juga belajar. Ini juga melekat kok pada saya juga, walaupun saya bukan anak muda lagi gitu ya. Dan di sini yang katakan saya tertarik, Wallace sekali gitu ya. Nah ini kata-kata yang beberapa itu pernah terdengar lah waktu kalau misalnya on site ya, Wallace sekali Pak gitu ya. Alah ya. Jadi ini memang akan beribu banyak alasan ketika memang saya pribadi nggak mau gitulah ya. Jadi semacam ini. Jadi sebenarnya bukan maksudnya udah ada kemalasan dan juga ada pembenaran diri gitu ya. Dan itu sering kali terjadi pada saya juga ya. Baik di rumah ya, kemudian terhadap anak-anak juga. Tapi maksudnya tetap belajar melatih yang namanya melawan sesuatu yang katakan tidak terbiasa saya lakukan gitu ya. Di pagi ini saya mendapatkan ayat ini. Saya membaca, bukan mendapat ya. Memang hari ini giliran apa maksudnya jadwal bacaannya itu Mazmur 112 gitu ya. Eh, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan pagi ini gitu ya. Dan saya teringat cerita di Komsel gitu ya, bahwa Yesus itu berdoa semalam-malaman, berdoa semalam-malaman, dan saya nggak tahu kenapa dia harus berdoa semalam-malaman gitu ya. Berdoa semalam-malaman itu pokok doanya rasanya terbatas ya. Kalau misalnya saya berpikir saya berdoa, wah saya akan kehabisan bahan untuk berdoa ini gitu ya. Tapi ada kalanya Yesus itu berdoa semalam-malaman dan apa saja yang dia doakan ya, apa saja yang dia utarakan kepada Allah, kepada Bapa. Nah, wah saya akan kehabisan bicara ini untuk memperkatakan apa yang harus saya katakan begitu ya. Tapi Yesus itu berdoa semalam-malaman. Wah, tentunya dia mungkin ingin menghadapi sesuatu yang dia harus persiapkan. Jadi dia doakan, kemudian dia melakukan begitu ya. Dan hari ini saya nggak tahu, bingung Tuhan tujuan apa yang harus saya lakukan ini, saya bingung sekali gitu ya. Dan di awal-awal saat teduh ya, saat teduh saya pribadi, aduh kok rasanya males ya gitu ya. Dan kemudian terlihat ini, waduh, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Di sini berbahagialah saya, tapi hati saya nggak sedang berbahagia, maksudnya biasa-biasa aja dan nggak perlu apa namanya sesuatu yang katakan harus exciting gitu ya. Jadi hati saya, aduh apa biasa aja gitu. Jadi mendengar ini saya terus belajar untuk kata berbahagialah, benar ya Allah bahwa aku adalah orang yang berbahagia. Aku mau menjadi orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka pada segala perintah-Mu. Aku mau berbahagia, aku mau berbahagia, aku mau berbahagia. Nah itu yang katakan ketika di awal-awal itu berat, baik pikiran, baik hati, ya. Jadi ada satu langkah yang saya perlu belajar adalah memperkatakan sesuatu yang yang berbeda, yang berbeda dengan pikiran saya atau apa yang saya rasakan. Tapi saya belajar untuk memperkatakan ayat yang katakan sedang saya baca. Dan di situ beberapa menit, ya 5 menit, 10 menit nggak ada efeknya, sampai 20 menit juga nggak ada efeknya. Aduh, ini gimana ini mau apa namanya? Nggak tahu apa yang harus rasanya sesuatu yang saya ingin rasanya disentuh hati saya dan sebagainya. Tetapi ketika kira-kira menit yang ke-25 saya bayangin baru muncul ada sesuatu sukacita. Terima kasih Tuhan, saya adalah orang yang diberkati Tuhan, saya adalah orang yang dikasihi Tuhan, dan saya mau berbahagia oleh karena takut akan Allah. Aku takut kepadamu ya Bapa. Aku mempunyai pribadi yang selalu menjadi penasihat di dalam hatiku. Nah di situ mulai muncul aliran yang memang katakan kesegaran yang baru dari dalam, baik dari pikiran, di dalam perasaan, saya bersuka cita begitu ya. Dan kemudian di akhir-akhir saat teduh, dan di situ mulai ada katakan kekuatan untuk berdoa buat orang justru. Aku berdoa buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Jadi ada sukacita yang memang akhirnya mengalir gitu ya. Jadi
seringkali apapun yang katakan mengeluh dan kemudian tidak melakukan sesuatu, itu seringkali memang eh, bawaan kita itu nggak perlu diusahakan, itu muncul dengan sendirinya gitu ya. Jadi sesuatu yang berlawanan itu perlu diusahakan, perlu perjuangan, perlu perperangan di dalam batin, terutama itu yang saya rasakan gitu ya. Oke, mari kita bersukacita, kita berbahagia, kita menjadi orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintahnya. Kita ambil waktu, izinkan saya untuk berdoa ya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur bahwa kami bisa belajar berbahagia, di dalam kami memperkatakan berbahagia karena kami adalah orang yang takut akan Allah dan yang sangat suka akan segala perintahnya. Terima kasih bahwa waktu ini kami belajar, kami memberikan yang terbaik terus dari hari ke hari, dan biarlah ada suatu perubahan demi perubahan yang kami alami, dan kami percaya apa yang kami lakukan dengan setia, dengan tekun, dan juga dengan melibatkan Engkau di dalam segala perencanaan pagi ini, itu membawa suatu hasil yang lebih baik, membawa perasaan damai sejahtera di dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, kita hari ini